Selamat datang di Velo School teman-teman calon ASN. Tetap semangat dan pantang menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Oke, kita langsung aja mulai ke soal pertama. Sebelum mulai jangan lupa follow YouTube, TikTok, Instagram, Telegram di veloschool.com ya. Terima kasih yang sudah follow semua akun sosial media kita. Oke, kita langsung aja lihat soalnya. Gas! Tujuan utama dilakukannya kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah A. Menyusun laporan akhir untuk manajemen puncak. B. Mengidentifikasi dan memahami akar masalah secara garis besar. C. Langsung mengimplementasikan solusi perbaikan. D. Menyalahkan departemen terkait atas terjadinya masalah. Atau E. Mengalihkan sumber daya ke proyek lain yang lebih penting. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah B. Mengidentifikasi dan memahami akar masalah secara garis besar. Soal selanjutnya. Langkah pertama yang biasanya dilakukan dalam kajian awal permasalahan operasional adalah A. Mengumpulkan dan menganalisis data pendukung. B. Melakukan wawancara mendalam dengan semua karyawan. C. Mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan kajian. D. Membandingkan kinerja dengan kompetitor. Atau E. Membeli perangkat lunak analisis yang baru. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah C. Mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan kajian. Soal selanjutnya. Dalam kajian awal, data kuantitatif seperti grafik throughput dan waktu tunggu berguna untuk A. Mengganti seluruh sistem yang ada. B. Menjamin kesalahan berasal dari faktor eksternal. C. Memberikan gambaran objektif tentang kinerja saat ini. D. Menunda proses kajian lebih lanjut. Atau E. Menunjukkan kinerja individu karyawan secara spesifik. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah C. Memberikan gambaran objektif tentang kinerja saat ini. Soal selanjutnya. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kajian awal masalah layanan operasional adalah A. Dampak terhadap pelanggan, biaya, dan kepatuhan terhadap standar. B. Preferensi pribadi manajer senior terhadap suatu prosedur. C. Warna dan desain seragam petugas layanan. D. Rencana liburan karyawan departemen lain. Atau E. Popularitas merek di media sosial eksternal. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah A. Dampak terhadap pelanggan, biaya, dan kepatuhan terhadap standar. Soal selanjutnya. Hasil dari kajian awal permasalahan operasional seharusnya menghasilkan A. Desain ulang logo perusahaan. B. Keputusan final untuk memberhentikan staf. C. Perubahan anggaran tahunan secara keseluruhan. D. Kontrak baru dengan vendor utama. Atau E. Rekomendasi apakah perlu analisis lebih mendalam atau tindakan segera. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah E. Rekomendasi apakah perlu analisis lebih mendalam atau tindakan segera. Soal selanjutnya. Dokumen yang biasanya menjadi output dari kegiatan kajian awal permasalahan layanan adalah A. Laporan analisis mendalam dengan solusi teknis detail. B. Catatan percakapan informal antar karyawan. C. Surat pemutusan hubungan kerja. D. Term of Reference, TOR, atau proposal untuk studi lanjutan. Atau E. Berita acara serah terima jabatan. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah D. Term of Reference, TOR, atau proposal untuk studi lanjutan. Soal selanjutnya. Analisis terhadap keluhan pelanggan dalam kajian awal bertujuan untuk A. Mengalihkan keluhan ke departemen pemasaran. B. Membalas setiap keluhan secara individual. C. Mengurangi jumlah kanal layanan pelanggan. D. Menemukan pola atau masalah yang sering muncul. Atau E. Menghentikan penerimaan keluhan sementara waktu. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah D. Menemukan pola atau masalah yang sering muncul. Soal selanjutnya. Ketika menemukan penurunan kinerja dalam kajian awal, langkah analitis yang tepat adalah A. Mengabaikan data yang tidak konsisten dengan dugaan. B. Segera menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab. C. Mengumumkan penurunan kinerja kepada seluruh staf. D. Menanyakan, mengapa, berulang kali untuk mendekati akar penyebab. Atau E. Membandingkan dengan perusahaan dari industri berbeda. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah D. Menanyakan, mengapa, berulang kali untuk mendekati akar penyebab. Soal selanjutnya. Manfaat melakukan pembatasan ruang lingkup, scoping,
pada kajian awal adalah A. Menghindari wawancara dengan pihak manajemen. B. Memperluas investigasi ke semua proses tanpa terkecuali. C. Memastikan kajian tetap fokus, terkendali, dan sumber daya efektif. D. Menggantikan kebutuhan untuk mengumpulkan data. Atau E. Menjamin solusi dapat diterapkan dalam sehari. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah C. Memastikan kajian tetap fokus, terkendali, dan sumber daya efektif. Soal selanjutnya. Stakeholder yang sering diwawancarai dalam kajian awal masalah layanan operasional adalah A. Analis pasar dari lembaga konsultan eksternal. B. Direktur utama dari perusahaan kompetitor. C. Pelanggan, staf frontline, dan supervisor operasional. D. Keluarga dari manajer departemen. Atau E. Penyedia jasa kebersihan gedung. Yang mana yang benar kira-kira teman-teman? Jawaban yang benar adalah C. Pelanggan, staf frontline, dan supervisor operasional. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update soal-soal terbaru dari Velo School. Sampai jumpa di video berikutnya. Hale!